berkurban atas nama almarhum atau berakikah atas nama almarhum karena beliau belum diakikahkan orang tuanya. Sebenarnya agak kebalik-kebaliknya apa? Harusnya memang orang tua mengakikahkan anaknya, yang dapat pahala itu orang tuanya. Lah ini anaknya mengakikahkan orang tuanya. Imam An-Nawawi menyebutkan namanya juga ini perkara sunnah ya, bisa diganti dengan yang lain agar keluar dari perbedaan pendapat para ulama ini, yaitu apa? Bagi suami yang sudah meninggal, mana yang lebih utama? Berkurban atas nama almarhum atau berakikah atas nama almarhum karena beliau belum diakikahkan orang tuanya. Bagi suami saya, seorang ibu, suaminya sudah meninggal, lalu ibu mau berkurban untuk almarhum suaminya, boleh. Dalilnya mana? Nabi berkurban untuk Khadijah. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu dalil boleh berkurban untuk orang meninggal dunia. Mana yang lebih utama, kurban atau akikah? Kurban, karena akikah tanggung jawab orang tua saya terhadap diri saya. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabihi, potong kambing hari ke-7. Kalau tidak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya Pak Ustadz sudah 30 tahun, masih boleh saya akikah? Boleh. Bapak ibu yang umur 30 tahun pulang dari sini beli kambing, silakan akikah diri sendiri. Mana dalilnya? Kata Imam An-Nawawi, boleh mengakikahkan diri sendiri. Aqa'an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan. Silakan. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Kita sangka yang diayun cucunya, rupanya neneknya minta ayun. Maka ibu kurban saja untuk almarhum suami, lalu kemudian bersedekah. Bagi diri saya, mana yang lebih saya utamakan, berkurban atau berakikah? Kurban. Ibu kurban untuk diri ibu. Adapun akikah itu tanggung jawab orang tua ibu untuk ibu. Tapi kalau ibu mau mengakikahkan diri ibu, dua. Ini kambing untuk kurban saya, ini kambing akikah saya. Sekarang ada duit 2 juta Pak Ustadz, beli kambing, akikahkan. Nanti datang kawan nanya-nanya, ini apa nih? Tak usah jawab. Kalau dia ngaji sama hari ini tak apa. Tapi kalau dia tak ngaji nanti dia bingung. Apa nih akikah? Jangan jawab. Ini apa? Makan aja lah Ustaz tanya-tanya. sebenarnya kesunahan akikah itu orang tua terhadap anaknya. Itulah. Di sini pertanyaannya, loh, tapi kalau anaknya mau mengakikahkan bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal bagaimana? Emang kalau kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan begini, la ya'uku anil balighi ghairuhu. La ya'uku, tidak mengakikahkan anil baligh terhadap orang yang sudah balik, ghairuhu, selainnya. Oke. Makanya kalau kita lihat mengakikahkan kepada orang tua sendiri itu sebenarnya agak kebalik-kebaliknya apa? Harusnya memang orang tua mengakikahkan anaknya, yang dapat pahala itu orang tuanya. Lah ini anaknya mengakikahkan orang tuanya. Imam An-Nawawi menyebutkan kalau orang sudah balik itu sebenarnya tidak mengakikahkan satu orang dengan orang yang lainnya. Oke. Maka kalau ditanya boleh atau tidak, sebenarnya agak susah dikatakan disebut akikah. Kenapa? Karena akikah itu kesunahannya awalnya orang tua kepada anak. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan kita itu tidak disunahkan mengakikahkan orang lain yang sudah balik ketika sama-sama hidup. Lah, kalau meninggal bagaimana Pak Ustadz? Kalau pertanyaannya ketika meninggal itu sebenarnya kalau ditanya akikahnya itu sampai atau tidak, wallahu alam. Tapi kalau bagusnya ini ya, kalau yang disepakati kebolehannya sebenarnya tidak dilarang sembelihan kambing atas nama orang tua yang sudah wafat.
Maksudnya apa? Kalau kita katakan tadi Imam Nawawi tidak diperkenankan antara satu orang yang sudah balik itu mengakekkan orang lainnya, itu bukan berarti kalau orang tua kita meninggal kita tidak diperkenankan untuk menyembelih kambing, tidak, bukan berarti begitu. Tapi yang disepakati adalah kalau kita menyembelih kambing, terus sembelihan ini kita bagikan kepada fakir miskin itu kita beri terus kita bilang ini sedekah atas nama orang tua kita. Ini para ulama malah menyatakan hal itu tidak masalah. Maka kalau ada orang nanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya saya mengakekahkan ibu saya? Jawabnya adalah, kalau menyembelih kambingnya itu nggak masalah. Kamu sedekah aja, kemudian sedekah ini atas nama orang yang meninggal, itu nggak masalah. Tapi kalau atas nama akikah sebenarnya agak kebalik. Kenapa? Kebaliknya itu sebenarnya yang sunnah itu orang tua ke anak. Kalau ini anak ke orang tua. Tapi bukan berarti kalau menyembelih itu tidak boleh. Ya sembelihlah saja. Mau disebut akikah ya silahkan. Tapi yang paling bagus adalah itu disebut sedekah. Yang sedekah ini untuk orang tua. Adalah bagaimana hukum orang yang sudah meninggal kita akikahi. Misalkan orang tua kita atau kerabat kita. Mengenai mengakikahi orang yang sudah meninggal, para ulama sendiri berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, perbedaan pendapat ini merupakan dalam ranah fikih, merupakan hal yang biasa terjadi perbedaan pendapat para ulama, karena memang tidak ada dalil yang nas dan sharih, tidak ada nas yang sharih mengatakan bahwasanya ketika sudah meninggal itu maka akikahnya tidak dianjurkan lagi atau tidak sampai pahalanya dan lain sebagainya. Akan tetapi kita lihat dalam hadis tadi bahwasannya akikah itu diwajibkan ketika hari ke-7 ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan ketika sudah meninggal dunia? Para ulama mengatakan laqad fata awanuhu, sudah terlewatkan sudah terlewatkan waktunya. Karena akikah itu kita lihat bahwasanya akikah itu dianjurkan untuk seorang anak ya, seorang anak yang baru lahir. Karena tujuan dari pengertian dari akikah sendiri, adz-dzabihatul lati tudbahu 'anil maulud, sembelihan yang disembelih karena seorang yang lahir ya, karena bayi yang dilahirkan. Ini sudah meninggal dunia, seperti itu. Jadi oleh karena itu juga kita lihat di masyarakat sering mengakhirkan akikah sampai setelah meninggal dunia baru diakikahi. Padahal di sini mahalul khilaf, terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Namanya juga ini perkara sunnah ya, bisa diganti dengan yang lain agar keluar dari perbedaan pendapat para ulama ini, yaitu apa? Dengan bersedekah. Karena kita lihat pada hadis Nabi SAW, pahala sedekah itu sampai pada mayit, sampai kepada mayit. Ya, datang kepada Nabi SAW seorang pemuda, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku meninggal secara mendadak, dan seandainya jikalau dia itu berwasiat, niscaya dia berwasiat untuk bersedekah. Bagaimana jika aku bersedekah atas nama ibuku, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, silahkan, ya, pahalanya sampai, seperti itu. Baik. Jadi oleh karena itu silahkan menyembelih, kita niatkan bersedekah dan pahalanya sampai kepada mayit yang kita karenanya atas nama mayit tersebut kita melakukan sedekah tersebut.